Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'izal fikri li arbabil hijah. Salatu wassalamu ala nabiyyil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi ayatihil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul azizil karim wa ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha alaina al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam syahidul khati'ah qala sallallahu alaihi wasallam idza amiltal khati'ata fil ardi kana man syahidaha fakarihaha kaman ghaba anha wa man ghaba anha faradiyaha kana kaman syahidaha. Rawahu Abu Dawud anil Arsi ibn Amiratun. Puja-puji urang sanggakeun ke Allah Rabbul Izzati. Segala puji hanyalah milik Allah. Kita sampaikan ke hadirat Allah yang Maha Ghafur atau Maha Suci, yang selalu memberikan rezeki setiap hari, pagi sampaikan sore hari, bahkan sampaikan baginya besok lagi. Syukur yang sudah masyhur dan makmur kita sampai ke zat Allah yang Maha Ghafur, yang selalu memberikan kenikmatan yang tiada terukur. Patut dan pantas kita bersyukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang akan memberikan cahaya nanti di alam kubur sampai akhirat nanti. Kita janganlah tersungkur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Puja yang sudah terbiasa kita sampaikan kepada Allah Azza wa Jalla, yang selalu memberikan rezeki setiap hari,
memberikan rezeki bukan bala, tidak memberikan kepada kita menyusahkan mencari dunia. Diberikan istri kita yang cantik jelita, anak-anak kita yang selalu setia dan bahagia, keluarga kita yang selalu memberikan motivasi, tidak memberikan bala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat besertanya salam kita haturkan, kita sampaikan, kita kucurkan, kita berikan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu mencintai umatnya. Sampaikan mau pupus juga, mau pergi ke Allah Azza wa Jalla, yang diingatkan ummati ummati ummati, an-nisa an-nisa an-nisa, umatku umatku umatku. Yakni Habib tercinta, pendobrak alam kegelapan sampai ke alam terang benderang, pendobrak alam kegelapan sampai ke alam terang benderang, pendobrak alam kehancuran sampai ke alam kebenaran, pendobrak alam kejahilan sampai ke alam keilmiahan, yakni Habibana wa Nabiyyana Sayyidil Mursalin Sayyid Arabi wal Ajam, Kanjeng besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak lupa kepada sahabatnya, para sahabatnya yang selalu tetap setia kepada junjungan kita, Habib tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang pernah bertemu dengan Nabi. Allahumma siapa lagi kalau bukan pendobrak alam semesta, sahabat kita. Mudah-mudahan sampai kepada kita para tabi'in, tabi'in, ulama khalafnya, ulama salafnya, juga mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan tetap setia sampai akhir masa kita mendapatkan haud dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aduh, juga tidak lupa kepada guru-guru kita, alim ulama wal juama, ulama khalaf, ulama salaf, juga mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan syafaat mendapatkan nanti di yaumil akhir masa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini masih tetap tentang membicarakan tentang hadis yang keberapa? Yang ke-59 tentang syahidul khati'ah. Di sini adalah bila mana kamu berbuat kesalahan di atas bumi, maka orang yang menyaksikan bila kamu berbuat kesalahan di atas bumi, maka orang yang menyaksikan perbuatan salah tersebut, backsoundnya yaitu salawat merdu terbaru, bikin hati tenang, siapa kalau bukan Neng siapa namanya ini, namanya apa ini ya, Teh Salwa siapa ini, nggak ada namaan di sini. Yang jelas beliau pencinta sholawat dan kita juga pencinta sholawat. Jadi bila mana saksi kesalahan, bila mana kamu berbuat kesalahan di atas bumi, apa sih kesalahan? Mencaci maki orang, ingin menghancurkan orang, memukul orang, mengabaikan kemaksiatan, terus lagi tepugu-pugu, mau benci ngewa ka batur, itu sama dosa. Jangan sampai seperti itu. Berbuat kesalahan mana lagi? Lamun orang petani nyocokan cai, mencuri, mengambil hak orang, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, itu berbuat kesalahan. Assalamualaikum, Telin. Berbuat kesalahan mana lagi? Berbuat janji tidak ditepati, kecuali ada madarat yang lebih penting. Maka orang yang menyaksikan perbuatan salah tersebut dan membencinya, seperti orang yang tidak tahu tidak menyaksikannya. Adapun orang yang tidak tahu tidak menyaksikannya, sewaktu kesalahan
tersebut dilakukan tapi ia menyetujuinya, sama aja dengan orang yang menyaksikannya. Jadi yang berbuat dosa sama terbawa dosanya. Jadi makanya ada hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Ketika kita melihat kemungkaran, minimal dengan kata-kata, jangan mencuri, jangan korupsi, jangan kolusi, jangan menipu orang, jangan mindah-mindahin duit ke rekening pribadi, mengatasnamakan sendiri contohnya. Kalau uangnya uang jamaah seperti itu. Terus ada lagi yang menyaksikan, yang mendengar sama itu. Termasuk sama saja dengan orang yang menyaksikannya sama. Maka hati-hati bergaul dengan orang yang, makanya ada tadi hadis, melihat kemungkaran diucapkan minimal ditewak kulengan anggota badan. Lamun begitu benci mah perlu dalam jiwa kita. Maka dengan itu hati-hati pergaulan, jaga pergaulan, karena pergaulan kita berteman dengan orang-orang yang penjual ikan mas, maka akan bau hanyir, maka akan masuk itu termasuk. Bergaul dengan orang penjual minyak wangi akan terbawa wangi, akan harum. Berjual dengan orang yang penjual HP, insya Allah kalau keceret boga HP. Penjual motor, insya Allah bakal boga motor. Jual mobil, insya Allah dekat dengan jual mobil, insya Allah bakal boga mobil. Bertemu dengan ulah jauh ti ulama, ya gitu, ulah jauh ti ujang, sing jadi jalma sopan, sing jadi jalma, sing jadi jalma. Ulah jauh ti ulama, terus ulah jauh tina kahadean seperti itu. Harus berbuat baik selamanya. Ketika berbuat dosa atau dosa bertaubat kembali. Yang hadis ke-60 min tamaratil istighfari. Min samaratil istighfari qala sallallahu alaihi wasallam man ahabba an tasurrahu sahifatuhu falyuksir fiha minal istighfar. Rawahu al-Baihaqi wa Diyaw anil Zabir ibn al-Awar. Jadi di antara hasil buah istighfar atau mohon ampun, bertobat. Assalamualaikum bros in dakwah berkahwatul nuhun. Assalamualaikum. Barang siapa yang menginginkan catatan amalnya menyenangkan, maka perbanyaklah istighfar permohonan ampun. Jadi kalau acara kita kan diberikan buku harian, Rokib dan Atib, malaikat katibin menulis kiri kanan, baik dan jelek. Jadi tidak akan terlewatkan. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi di hari itu yauma yub'atsu fil kubur, terus kita kembali ke arah mahsyar yang yauma la dilla illa dilluhu, kita akan dikilo amal perbuatan kita di mizan. Buku kita, catatan kita, buku harian kita dikembalikan, tidak ada satu titik pun amal perbuatan kita yang tertinggal. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Berbuat kita setimbang sikit sawi akan ada, berbuat salah setimbang sikit sawi akan ada. Maka dengan itu perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim minimal 100 kali. Rasul juga minimal 100 kali. Rasul itu tiap detik istighfar. Mau pergi istighfar, kembali lagi alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim, mau berangkat bismillahirrahmanirrahim, tangan kaki kanan dulu keluar dari rumah, kembali lagi assalamualaikum alhamdulillah, kembali ke rumah habis pulang kerja. Jadi beristighfar. Astagfirullahaladzim. Bimana bimana istighfar, minta istighfar. Karena semuanya tiada seorang pun di dunia ini yang tak pernah berdosa. Itu kan tidak ada. Semua pasti berdosa. Maka dengan itu antara dosa kita dengan pemaaf Allah lebih besar daripada maaf Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu bimana? Ilahi ilasturil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Fahabali taubatau waghfir dunubi fa innaka ghafirud dambil azim. Jadi ilahi hanya kepadamu ya Allah. Jadi aku tidak pantas masuk ke dalam surga, tapi aku gak mau masuk neraka. Walaupun dosaku dunubi kamislir rimali, ya dosaku bagaikan pasir di pantai, ya Allah maafkanlah daku karena Engkau Maha Pemaaf.
Dengan itu astaghfirullahaladzim. Efektivitas istighfar bimana maaf, pengampun kepada Allah, efeknya adalah kita tidak melakukan dosa lagi. Cak orang sudah mana tekleker malah jantung mual deui ngalaksanakan dosa. Hadis ke-61 adalah igwa usyaitan. Qala sallallahu alaihi wasallam inna syaitana inna zaidan qaimun tansibul isma wa tarbul khabar. Si ina eta ya ina dinasabkeun isimna diropakeun khobarnya. Jadi jangan inna syaitani. Syaitona. Qala setan wa izzatika ya rabbi la awrahu ughwi ibadaka ma damat azwahukum fi ajsadihim. Faqala rabb wa izzati wa jalali la azalu aghfiru lahum mastaghfaruni. Rawahu Ahmad wa Abu Yu'la wal Hakim an Abi Sa'id. Godaan setan. Sesungguhnya setan pernah berkata, demi kemuliaanmu ya Tuhan, aku senantiasa akan menggoda hambamu. Jadi berjanji setan tersenang melaksanakan kebaikan, ngaji, tutulung karena butuh, tatalang karena susah, menolong orang lain. Tidak suka membuat masjid, membuat pesantren, menolong orang yang susah, lansia, fakir miskin. Tak suka setan. Gelisah setan. Maka selalu akan digoda. Senantiasa akan menggoda hambamu selagi nyawa semasa berada di badan mereka. Maka Tuhan berfirman, demi kemuliaan dan keagunganku, aku senantiasa bersedia mengampuni mereka selama mereka mau mohon ampunan kepada aku. Jadi gitu guys. Jadi setan tidak akan rela dia melaksanakan kebaikan. Kalau melaksanakan kemaksiatan, berbahagia setan. Dengan itu terus kita bertobat. Perbanyak qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Terus qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Itu ayat kursi dulu. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Al-ayah dibaca sebelum sholat, karena sewaktu sholat kita suka lupa apakah ini 2 rakaat atau 1 rakaat, 3 atau 2 ini. Nah, maka di sini setan lagi sholat pun menggoda. Maka dengan itu kita harus terus bertaubat. Ingat, konsentrasi, fokus. Jadi khusyuk, ya. Jadi orang yang melakukan kebaikan tidak suka untuk setan. Kalau kehancuran mencelakakan orang lain, setan berbahagia. Yang meriwayatkan hadis ini adalah Ahmad wa Abu Yu'la wal Hakim an Abi Sa'id. Jadi seseorang itu bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala akan menggoda, biarkan dia masuk ke dalam neraka juga. Nabi Adam sekalipun digoda, fa azallahum asyaitana. Bayangkan ya. Kan di situ Nabi Adam berbahagia di surga. Qulna ya Adam uskun wa qulna ya Adam uskun. Uskun teh sakinah teh tentram, kerta bahagia, subur, makmur, tadinawi, keton digigir petikan di handap asjabri jurus jamrong di kolong, bahagia. Mau makan tinggal makan, mau minum tinggal minum, mau jalan-jalan tinggal berangkat. Kita di surga Nabi Adam itu. Setan tidak bahagia melihat Nabi Adam berbahagia di surga bersama Siti Hawa. Digoda, makan dan apa? Buah huldi dimakan. Dalam satu sejarah Nabi Adam tidak tergoda, yang tergoda adalah Siti Hawa. Kenapa silsilahnya? Nabi Adam digoda siapa? Siti Hawa. Maka laki-laki mah kalah sama perempuan. Kalau perempuan kalahnya daripada rayuan laki-laki. Jadi lamun caranya kawin nepi ka ayeuna berarti laki-laki teu bisa ngarayu teh.
bihaqillah habibul siral mujib Allah ya Rasul. Jadi waqulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula min harqadan haitsu situ ma wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Di situ. Dan diam di surga. Jangan makan buah ini. Kalau makan berarti akan dikeluarkan dari surga. Nah, segera dikeluarkan dalam surga. Adam di mana? Siti Hawa. Jadi lamun barudak aya meureunan nyanyi gitu nya. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sangat bahagia. Laras pisan permohon atur nuhun. Jadi Nabi Adam di mana? Dalam sejarah Nabi Adam itu di India, itu kan? Di Gubragen nanti Siti Hawa di Jeddah. Bertemu di mana? Di Jeddah, di Mekah Al-Mukarramah. Setelah taubat, mana taubat Nabi Adam? Rabbana ya Rabbana ya Tuhan kami, zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berdoa atau bertobat 200 tahun lamanya. Bayangkan satu kali dosa, kita tiap hari melakukan dosa berapa tobatnya? Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Dengan itu bertemu di mana? Di Mekah Al-Mukarramah, Siti Hawa dan Nabi Adam alaihissalam. Di zaman Jabal Rahmah, Jabal Gunung Rahmah kasih sayang. Di Jabal Rahmah ada beberapa peristiwa. Peristiwa pertama yaitu Nabi Adam dengan Hawa bertemu, Jabal Rahmah. Yang kedua, Nabi Ibrahim ingin menyembelih anaknya siapa? Nabi Ismail. Yang ketiga, Rasul baginda Nabi Muhammad SAW diberikan ayat terakhir yaitu al-yauma akmaltu lakum wa atmamtu alaikumul islam madinah. Itu kan? Itu ayat terakhir. Ayat pertama di Gua Hiro, ayat terakhir di Jabal Rahmah. Itu. Maka mudah-mudahan kita yang mau berangkat umroh atau haji daftar ke Sumber insyaallah amanah. Januari besok akan ada keberangkatan. Kita harus sebelum meninggal nyawa kita minimal kita udah ke Mekah dan Madinah bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niatan oleh kita. Labbaik Allahumma labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku memenuhi janjimu ya Allah. Aku memenuhi janjimu ya Allah. Innal hamda sesungguhnya mohon ya Allah wan ni'mata dan kenikmatanmu ya Allah. Laka wal mulk dan kerajaanmu ya Allah. La syarika lak, tidak ada yang mencapai kelakuan kecuali dengan keagunganmu ya Allah. Itu. Bayangkan salat kita Allahu Akbar, kita salat di mana? Di Indonesia. Allahu Akbar, bayangkan Mekah di depan kita. Kiblat kita, wa ma kiblatu kiblat kan kama al Mekah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Jadi kita tuh ke kiblat. Kiblat di mana? Kiblat itu adalah di Mekah Al-Mukarramah. Kalau dari timur kita Indonesia berarti ke belah kulon, lamun ti Maroko ke belah wetan. Aja kayak aki-aki orang Garut, pas balik ke dia ke Garut ke dia jadi ke belah wetan salatna. Nah, di mana gemeunang di mana-mana oge. Beunang sote ti Maroko di Mekah dan ngilingan Ka'bah. Maka gitu ya. Di Mekah itu banyak peristiwa, ada Multazam, ada Hijr Ismail, ada Maqam Ibrahim, ada Hajar Aswad. Hajar itu adalah batu aswad hitam. Batu hitam. Sekali nyium eta Hajar Aswad 500 dosa berjatuhan. Sekali memandang Ka'bah dengan penuh rahmah 500 dosa 1000 dosa berjatuhan. Bayangkan ya. Maka labbaik Allahumma labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, ingin bertemu dengan Mekah dan bertemu dengan maqam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau? Masya Allah. Maka sering-seringlah bersolawat biar kita bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesahilapna nama lagu Yemennya. Sesahilapna lain sekali. Ya malah gunung kitu bulat jeung bulat pisah ti anjeun. Lain sekali anjeun teh loba nganyeri. Loba kan bae serahkeun ka Allah.
Urang mah sasahilapna kasaka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beureum kada bentak karasa cai asa tua bari kejo asa catang bobo. Korosaka lagi manehna. Dimanapun ada bayanganmu ka Allah. Di mustaqtina lagu pitamala. Dimanapun ada bayanganmu, di kemanapun ada bayangmu kekasihku. Allah, pernahkah kita jatuh cinta? Ketika kita jatuh cinta, peureum kadeuleuk bentak karasa teh bener, ditingali asa beuki katingali. Peureum kadeuleuk bentak karasa, Masya Allah, itu ada ngarancin cinta, cerita indah tapi tidak nyata. Masya Allah. Demi cintaku padamu kemanapun kau berlari, walaupun ku harus terbang laut samudra, bulan malu di awan biru berada. Cinta ke Allah Subhanahu wa taala, sudahkah kita cintanya muraqabah gitu kan? Bukan cinta palsu. Cinta di bibir saja. Nah, itu kan cinta yang hakiki, cinta yang abadi itu dalam hati. Cinta itu dalam hati, bukan di bibir. Cinta itu bukan diucapkan tapi dilakukan. Orang yang cinta itu banyak pengorbanannya, rela berkorban, bahwa seperti Romeo and Juliet, dia meninggal lebih baik mati di batu nisan. Di bawah batu nisan gini, kau telah sandarkan air mata dan sebagainya. Siapa itu mah? Siapa namanya itu? Lagu itu. Ya itu ya. Itu cinta demi cinta Allah Subhanahu wa taala, dengan cinta ajaranmu ya Allah, dengan cinta ajaranmu ya Rasul, aku kerjakan demi keagunganmu, demi kemuliaanmu, demi keangguhanmu ya Allah. Berjanji. Wama, kita buka Al-Quran sebagai pedomanku. Dibaca Al-Quran 10 pahala 1 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minimal gitu imam ta imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bari nunutan. Salatna tiluan. Tidak ada tenaga. Nu adan Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Hayyalas shalah, hayyalas shalah. Asadi kumahanya pas rek hudang subuh adan awal jam 11 jam 3 bararaah hudang alaka asa disimbutan ku adan. Coba lamun ada pemuda dia, anak pemuda dia banyak anak pemuda. Hei anak pemuda, kata Soekarno, berikanlah 1 pemuda akan guncang dunia. Sekarang 10 pemuda membuat grup boy band kalakahnya. Ada anak kia cuma kumaha adan Mekah. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu adan Mekah eta. Eta adan Mekah. Adan mana deui ayeuna? Adan Muammar. Allahu akbar, Allahu akbar. Adan subuh eta mah. Aya deui adan mana? Adan Muammar. Allahu akbar, Allahu akbar. Pas hayya salahnya. Hayya salah. Rap itu nah jawabnya ayyal salat. Itu ada
adan bayati, adan hijaj, adan syikah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sonang nah di Mekah, Masya Allah. Di Mekah pas Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu MNCTV. Allahu Akbar, Allahu Akbar. MNCTV ya teman, yang Jarwo. Ada anak, nah gitunya. Si halus ada anak muda, dia dialal ajar makanya atau diajar tauseh gitu kan. Ya man turaja. Aduh, atel soca di kunaon cenanya, keanginan gitu. Ya man turaja bin najati ayusula. Itu kan tauseh gitu kan. Nabi Muhammad tah ya bayati. Lagu bayati, ada hijab, ada sikah, ada lagi ziharga, gitu kan? Ngaji Mukmin, Qori Internasional 2017, go internasional dengan Quran bisa terbang kemana-mana. Makanya cintai Al-Quran, ijma dan hadis. Talar Al-Quran minimal juz amma, juz 30 Al-Baqarah 6666 ayat ditalar. Sabab naon? Ilmu yang tertalar akan menjadikan kecerdasan dalam otak kita, akan menjadikan cahaya nurun bil qalbi. Jadi kita harus banyak tahu, jangan banyak yang tidak tahu. Ada orang yang tidak tahu karena dia tidak mau. Ada orang yang ingin tahu tapi dia tidak tahu. Sudah belajar berarti tapi tidak bisa serahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi cek tadi itu setan tidak berbahagia ketika kita melaksanakan kebaikan. Berlaku kebaikan, bersedekah, menolong orang, lansia, yatim piatu, membuat masjid, membuat pesantren, jembatan, semuanya yang rusak kita ganti di sedekah. Enggak suka setan. Ya, bahkan kalau ada manusia yang tidak suka bersedekah berarti temannya setan. Jangankan anak setan atau keturunan setan. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu lainnya. Abu Lahab dan Abu Jahal sampai diabadikan di dalam Al-Qur'an, tabat yada Abi Lahab wa tab, celakalah Abu Lahab. Siapa paman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya al-insan bitafkir wallahu bitakdir. Rasul juga tidak menunjukkan masuk ke dalam surga, Allah yang menakdirkan takdir. Gitu kan? Jadi seorang baginda Nabi Muhammad SAW yang menyingkirkan dan benci kepada baginda Nabi Muhammad SAW adalah saudaranya sendiri. Saudara sendiri. Makanya dengan itu kita harus terus beristighfar, minta memohon terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena tadi setan tidak akan suka ketika kita melaksanakan kebaikan. Membaca Al-Qur'an ya tadi tidak suka. Tapi kemaksiatan, berjudi, mabok, mengancam orang, membunuh orang, perkosa orang, mencaci maki kedua orang tua, bunuh diri, membunuh orang. Ada hewan-hewan dihancurkan, gunung-gunung digundulkan, semuanya gunung dihancurkan, didinamit, sampaikan apa? Bikin peruhan di mana-mana, tidak memikirkan bagaimana erosi, tandus dan gersangnya nanti. Nah itu, setan senang seperti itu. Makanya tuharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kehancuran di dunia dan atau di lautan dan di daratan itu tergantung ulah manusia. Dengan itu, kita sebagai manusia yang bertanggung jawab, tanamlah satu pohon, kata baginda Nabi Muhammad SAW, walaupun kita akan mati besok. Tanam, sehari menanam 5. Kalau 5 kali 10 berarti 5.000 pohon yang kita akan tanam di alam semesta ini. Buatlah penghijauan biar tidak ada pemanasan global. Ya, pemanasan global seperti di Jakarta sudah beda suasana. Karena apa? Tidak ada pohonnya sedikit, gedungnya mencakar langit. Akhirnya panas. Pemanasan global, AC membuat manusia beda. Panasnya AC dengan panasnya asli dari pohon. Pohon itu memberikan oksigen terhadap kita. Kita diserap menjadi karbon dioksida. Ya, gitu. Kotoran diserap oleh tumbuhan memberikan CO2 untuk kita. Maka kita dengan pohon itu berteman. Rasul dengan pohon mengucapkan assalamualaikum kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Batu mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ular sekalipun bacakan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita dekat dengan ular mematuk kita, karena kita jiwa penjahatnya masih ada dalam jiwa kita, karena kotor badan kita. Makanya orang yang suci akan bisa menaklukkan, seperti Sunan Gunung Jati Cirebon, bisa menaklukkan ada ular, ada harimau, takluk oleh
Sunan Gunung Jati Cirebon. Karena dengan kebersihan jiwa kita, takut hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Takut hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan takut oleh makhluk. Makhluk ada rusak, yang tidak akan rusak adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Jiwa kita akan rusak. Cepat atau lambat badan kita akan rusak, mata kita akan rusak karena ini inventaris semua. Telinga inventarisnya, telinga ya. Celi atau cepilit inventaris, hidung inventaris dari Allah, gigi inventaris dari Allah Subhanahu, mata inventaris dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang sudah buram tidak bisa melihat kembali. Banyak atau ininya sudah beruban, bahkan udah gundul. Banyak orang yang giginya sudah ompong, sudah diambil kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang, ada orang yang sudah tidak bisa berjalan karena kenikmatan kaki sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya sudah diambil Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa hati kita sudah tidak bisa menjaganya, makanya sembarangan hatinya akan rusak. Hati itu yang berfungsi untuk menyerap ada racun yang dimakan dimasukkan, difilter oleh hati ya, mengeluarkan makanan yang tidak beracun. Ginjal juga berfungsi, jantung untuk memompa darah. Kalau darahnya kental karena kurang olahraga, makanan yang sembarangan itu berfungsi semuanya. Inventaris dari Allah Subhanahu wa taala. Esok bonus akan diambil kalau inventaris itu. Maka dengan itu ya Allah, matikan dalam membawa iman dan Islam. Khususnya yang ada di IG ini, umumnya guru-guru kita bertemu di surga bareng-bareng, sanak saudara, keluarga kita. Diberikan anak soleh dan soleh bisa berbakti kepada kedua orang tua, agama, nusa dan bangsa. Dengan itu, yuk kita istiqomah. Jangan sampai kita mati dengan melakukan tidak beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mati kecuali membawa iman dan Islam. Setan tidak suka melakukan kebaikan. Setan suka melakukan kejelekan. Hadis yang ke-62 adalah fadlul dzikri, fadilah berzikir. Qala sallallahu alaihi wasallam, masalul bait alladzi yadhkurullaha fihi wal baitil ladzi la yadhkuru fihi masalul hayyil wal mayyit. Rawahu Syaikhaini an Abi Musa. Jadi keutamaan zikir, ingat kepada Allah. Zikir adalah zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang zikir, sore zikir, malam zikir, mau tidur zikir, bangun tidur zikir, mau kerja zikir, zikir. Perumpamaan rumah yang di dalamnya Allah senantiasa disebut. Dengan rumah yang di dalamnya Allah tidak disebut-sebut, seperti perbandingan antara orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi kalau rumah ya tidak ada yang baca Quran, tidak ada yang zikir, di rumah itu tempat tidur, makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur, makan, tidak ada zikir, sholawat tidak ada. Ibarat umpamanya perbedaannya antara yang mati dan yang hidup. Malaikat rahmat tidak masuk kepada rumah yang tidak ada zikir, di dalamnya kemaksiatan, pertengkaran, teruntut rawan sawinan kacai jadi salawi kalebak jadi salogak kena gitunya. Cek orang Sunda mah. Tentram rukun, tentram kertara haja sumur mah Allah tinawi. Apalagi ini rumah tangga kita, di dalam rumah tidak ada kemesraan, tidak ada komunikasi yang bagus, pertengkaran pagi awet rajet. Keweh bisa aya lagu bulet, tega-teganya anjen teh terus nganyeri. Terus bulet pisah ti anjen gitu kan. Sok sanaos abdi can rela pengganti anjen, relakan diri dan sebagainya eta. Sok sanajan teu rela, sok sanajan abdi cenah teu acan milarian keur gentosna, daripada awet rajat mending bulat we pisah ti anjeun. Tah eta mah setan di jerona loba. Dalam rumah tangga kuncinya, rumah tangga itu adalah rumah tangga itu naik. Karena orang yang rumah tangga itu adalah orang yang sudah dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sempurna badan kita. Pernahkah kita bertanya atau memprediksi atau berasumsi bahwasanya tulang rusuk kita adalah istri kita, tulang rusuk yang hilang? Bayangkan ya. Maka Ujema memberikan nyanyian terhadap kita, setiap manusia punya rasa cinta, itu kan, yang mesti dijaga kesetiaannya. Namun ku tak bisa
tetap setia manapun jadi penjaganya. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku, engkaulah bidadari surgaku. Ku inginkan dia yang punya setia, yang mampu menjaga kesuciannya. Maafkanlah aku sebagai itu kan atas kesalahanku yang tak bisa menjaga dirimu. Hatimu tempat berlindungku, istri, dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku, engkaulah bidadari surgaku. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama bidadari surgaku. Istri bahagia di mana? Kebahagiaan itu bukan dilihat dari orang lain. Kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang diciptakan. Kebahagiaan itu bukan dicari tapi diciptakan. Ciptakan kebahagiaan gini. Walaupun di rumah tidak ada kulkas, biarkan. Banyak kulkas es batu di luar, tinggal beli ke warung. Ada orang yang tidak punya kompor, perakunya di rumah tangga, wah kompor masak kumaha atuh, aya panci dan sebagainya. Belum ada mobil, garasi sudah ada, minta sama Allah. Berusaha berdoa, ya Allah, doakan suami kita lancar. Jangan sampai bertengkar. Minta yang tidak ada. Ya. Majak, buah pipit, buah kedong, tak duit dong, baru datang suaminya. Pusing suaminya, buah pipit, buah kedong dong. Gitu kan. Nanti dibeli duit dong. Gitu. Sama suaminya seperti itulah. Dengan itu, rumah yang tidak ada dzikir, tidak ada Al-Quran, baca sholawat, bersedekah, kumpul sanak saudara yang berbahagia, pertengkaran, setan suka, dan ibarat rumah ini adalah telah mati. Mudah-mudahan rumah-rumah kita, rumah tangga kita terharja, bahagia, sakinah, mawadah, dan warahmah, bisa bersatu padu, bersatu kita tunggu, bercerai kita runtuh. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri dengan baik. Dengan itu kita akan melahirkan generasi rodiyatul marodiyah, anak yang soleh dan soleh, bisa berbakti kepada kedua orang tua, agama, nusa, dan bangsa. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.